Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ramadhani, NIM 2018008428, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sejarah Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa. Raden Mas Suwardi Soedjaningrat atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ia merupakan putra dari GBH Soedjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di Europese Lagery School. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia, namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatannya yang tidak baik atau buruk. Kemudian, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sedyotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia tergolong salah satu seorang penulis yang handal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk dari pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi atau Ki Hajar Dewantara. Banyak tulisan-tulisan kritik yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, namun tulisan yang paling terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Akibat tulisan ini, ia dianggap atas persetujuan Gubernur Jenderal Ehrenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Dovis Daeker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara kala itu masih berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia atau Perhimpunan Indonesia. Tahun 1913, dia mendirikan kantor Berita Indonesia. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar tersebut ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa. Ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara yang semula namanya adalah Raden Mas Suwardi Soedjaningrat. Ia tidak menggunakan lagi gelar kebangsawanannya di depan namanya.
Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Pada masa pemerintahan Presiden Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Pengangkatannya pada tahun 1956 lalu, pada tanggal 19 Desember 1956, ia juga mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, apa itu Taman Siswa? Taman siswa adalah taman yang berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan Dewantara bersama-sama dengan teman di paguyuban Slosowi Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di Indonesia. Tujuan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Model perjuangan Taman Siswa tidak berbentuk partai politik, akan tetapi Taman Siswa didirikan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Dalam memenuhi tujuannya, Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan atau orang-orang yang berwawasan luas yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Taman Siswa menerima para cendekiawan yang telah menempuh pendidikan di dunia barat maupun yang menempuh pendidikan di pesantren. Tujuan akhir dari Taman Siswa adalah kemerdekaan Indonesia yang kemudian berhasil diwujudkan pada tahun 1945. Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa mempelajari atau meniru apa yang Ki Hajar Dewantara lakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.